Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini di bulan suci Ramadan, podcast Bicara Iptek kedatangan tamu yang sangat istimewa. Ibu Insinyur Yana Meliana Sadili MSc yang akan mengangkat tema yang sangat penting, yaitu teknologi proses pengolahan minyak bumi menjadi BBM atau bahan Ya, bakar minyak. Sebelum kita baik. lanjut, silakan tamu saya memperkenalkan diri. Terima kasih. Saya Ibu Yana Meliana. Eee, Pekerjaan saya yang paling terakhir adalah saya bekerja di Pertamina selama 30 tahun, eee, di bidang proses riset teknologi innovation. Jadi pekerjaan yang saya lakukan selama di Pertamina itu adalah melakukan proses teknologi di kilang-kilang, membuat produk-produk baru, seperti itu. Silakan Pak, itu yang saya Iya, terangkan. terima kasih Bu biodata singkatnya ya. Jadi memang Ibu dulu di Pertamina. Eh, Terkait dengan tema kita teknologi proses ya pengolahan dari minyak bumi menjadi BBM, eh, saya ingin memulai dengan eh, bagaimana sebenarnya proses pengolahan minyak bumi di kilang itu sendiri Baik, sampai ke user ya, ya, proses secara teknologinya gitu. Silakan. baik. Jadi tahap proses pengolahan minyak bumi itu, dimulai dari crude oil. Crude oil kita, eee, kilang itu melakukan proses fisika untuk menghasilkan gas, nafta, kerosin, diesel, dan terakhir residu, ada residu di situ, terakhir residu. Nah, proses fisika ini adalah penyulingan dengan membedakan titik didihnya, sehingga titik didih gas kan paling rendah dihasilkan, kemudian ada gas, ada nafta, ada kerosin, ada diesel, berdasarkan titik didih seperti itu. Selanjutnya selanjutnya, kita perbaiki lagi kualitasnya sesuai dengan spek dengan cara dimasukkan ke proses kimia, proses sekunder. Kita proses sekunder. Di situ ada proses-proses seperti ada masuk platforming, hydrocracking, ada polimerisasi, ada platforming, dan menggunakan katalis untuk menghasilkan produk BBM sesuai spesifik yang dibutuhkan, yang dikeluarkan oleh Dirjen Migas, seperti itu. Terakhir terakhir adalah ada proses blending untuk menghasilkan produk sesuai spesifikasi yang lebih ketat lagi, seperti itu. Ya, demikian mungkin bisa bertanya. Iya, eh, Ibu sudah jelaskan tadi ada proses fisika, proses kimia ya, Ya, tahapan primer, sekunder, sebagainya. Apakah semua kilang di dunia ini menghasilkan bensin dengan proses seperti itu? itu pertanyaan yang menarik ya, Pak, ya. Memang semua kilang melakukan proses yang sama. Jadi ada pertama proses fisika, kemudian proses kimia, dan terakhir blending, hasil yang terakhir untuk menghasilkan spek spesifikasi yang dibutuhkan. Itu yang memang semua 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 perusahaan minyak di dunia melakukan hal yang sama, seperti yang dilakukan di Indonesia, kilang di Indonesia. Eh, apakah yang dicampur itu kualitasnya jelek yang dalam proses tadi kan Ibu sampaikan? Oh, tidak. Jadi gini, Pak, proses fisika itu hanya baru sampai kalau kita bicara ke bensin ya, kita fokuskan ke produk bensin ya. Hasilnya itu RON-nya itu atau research octane number itu yang sering dipermasalahkan ya, itu ada paling sekitar 60 sampai 75, Oh, masih rendah? masih rendah. Makanya diperlukan untuk menaikkan itu masuk ke proses sekunder. Dengan cara prosesnya itu ya, ada hydrocracking, dipotong-potong, kemudian dicampur lagi menjadi tadinya rantainya lurus, mungkin kalau kita pernah belajar hidrokarbon rantai lurus kemudian menjadi bercabang, itu akan menaikkan RON. Seperti itu yang dilakukan. Dan terakhir adalah
Ya blending dengan macam-macam komponen supaya dihasilkan ron sesuai yang diinginkan dan spek dibutuhkan sebagai BBM. Demikian, Pak. Dan proses itu tadi nanti akan dicek ya, dicek hasilnya oleh lembaga tertentu ya. Ya, Dalam hal ini Direktorat Jenderal Migas ya. Direktorat Jenderal Migas, ya. Migas untuk pemenuhan standarisasi ronnya ya, Ya, octave number dan sebagainya gitu. ya. Dan sebagainya ya, parameter yang lain juga kan ada titik tuang. Nah, sekarang mungkin itu proses fisika kimiawi ya. Ya. Bagaimana melakukan tes quality control di penjualan BBM, Bu? Bisa nggak dijelaskan gitu? Di, Quality controlnya ya? di penjual, jadi misalnya dari kilang sudah Ya, dihasilkan, kemudian kan dikeluarkan kan Certificate of Quality, masuklah ke depo-depo. Di sana dicek juga tentu quality controlnya. Kemudian masuk ke SPBU juga dilakukan quality control tetap di situ. Jadi tahapan-tahapannya selalu mengeluarkan Certificate of Quality dan terakhir di SPBU dikeluarkan oleh kualitasnya dicek dikeluarkan oleh Dirjen Migas. Dalam hal ini Lemigas ya sebagai lab lab dari Dirjen Migas itu. Jadi itu dikeluarkan. Jadi selalu tahap-tahap pengecekan kualitas. Sangat ketat pengecekan kualitas setiap. quality control, quality assurance, quality control ya. Ya, betul. Jadi yang Ibu sampaikan tadi mungkin bisa lebih detail lagi, Bu, yang dari kilang sampai ke Depo. yang hulu hilir Mm-mm. sampai untuk ke masyarakat gitu ya. Itu bisa nggak coba sedikit biar masyarakat lebih detail Pak pemahamannya gitu. Iya, jadi dari kilangnya terus keluar tuh untuk disimpan di depo itu dilakukan cek sampai depo itu ya, di deponya dilakukan sertifikat of quality. Kemudian dari depo ke SPBU juga dilakukan cek kualitas. Jadi ya nggak usah ragu lah, masyarakat itu kualitasnya diuji terus gitu kualitas dengan cara yang ketat. Begitu, walaupun kita misalnya sebagian kita impor juga gitu, jadi dari kapalnya itu shipping itu dicek juga secara kualitas internasional. Oh, jadi kita misalnya Misalnya impor. akan ada Ya. ini misalnya dari kilang, ini dari kapal, Ya. semuanya dua-duanya dicek kualitas secara internasional sebelum masuk ke depo. Nanti di deponya juga seperti itu. Oh, jadi memang ketat sekali ya, Ya, ketat sekali. pengecekannya setiap Setiap poin ya, setiap poin itu dicek betul-betul, diawasi dan dikeluarkan sertifikat oleh institusi yang berwenang. Institusi yang berwenang. Dalam hal ini Kementerian SDM, Direktorat Jenderal Migas ya. Iya. Seperti itu. Jadi memang sampai ke user itu memang sudah melalui pengawasan yang ketat ya, seperti betul. itu. Nah, yang di masyarakat kan pengguna ya. Kalau pengguna itu kan terkait produk, contohnya misalnya BBM ya, bensin itu ada kan produk misalnya ya Pertalite, Pertamax dan lain ya, yang ada di pasaran ya, yang orang biasa pakai gitu loh. Itu bagaimana, Bu, itu? Bisa nggak Ibu jelaskan? Sama, jadi kalau misalnya Pertamax misalnya, Pertalite lah, kita coba Pertalite, kita kasih contoh lah, atau Pertamax itu dari kilang itu produknya sudah sesuai spek dari kilang, keluar dari kilang ke depo itu pindah ke depo. Spek itu ron-nya. Selain ron yang lain ada lagi dan lain-lain ya. Sudah ada ya. produk Pertalite dan itu ya. Ya, itu sama sudah. Jadi sudah kualitasnya sudah sesuai spek, baru dikirim ke depo, dari depo ke SPBU itu memang sudah sesuai speknya. Setiap titik Ibu tadi sampaikan dicek, diawasi dan dikeluarkan sertifikat ya. Ya. Kalau sudah memenuhi standar oleh lembaga yang berwenang. Ya, baru dijual kan di SPBU. Baru dijual. Ya, ke masyarakat. Oh iya. Terus apa lagi, Bu, yang kira-kira dari situ setelah sampai di SPBU, terus setelah dicek berarti itu sudah bisa
Sudah dijual, layak untuk dijual. dilepaskan ke user Ke ya, user dan itu user. sudah bisa dipertanggungjawabkan karena Ya, memang sudah ada apa, sudah ada pengawasan, pengecekan dan sebagainya ya. betul, sesuai dengan spek itulah, Mbak, baru kita bisa jual. Nah, dalam Ibu tadi sampaikan dalam proses fisika kimiawi ada di situ apa, produk-produk yang mau dihasilkan, eee, apa namanya itu, mungkin bisa dijelaskan apa arti proses blending itu sendiri gitu? Oh, iya iya tadi. Iya, karena kan ada pencampuran di situ kan Iya istilahnya iya, kan betul blending ya. betul 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 Nah, betul. silakan. Jadi, setelah tadi proses fisika masih 6, kemudian kita masuk ke proses kimia, proses yang terakhir di kilang itu adalah proses blending. Blending untuk menghasilkan betul-betul spek yang diinginkan gitu. Jadi kita melakukan proses blending di kilang. Bisa nggak dijelaskan bagaimana sih di dalam proses blending itu apa saja gitu? Ya, jadi, jadi kan belum tentu hasil dari satu, proses sekunder itu tidak memenuhi spek, makanya ditambahin blending, ditambahin komponen-komponen lain. Ya cukup rumit ya, komponen-komponen lain sesuai dengan spesifikasi, termasuk ditambah, eee, tadi namanya high octane mogas komponen. Jadi komponen mogas yang beroktan tinggi. Jadi kalau misalnya kita kurang oktan number-nya, kita bisa tambahkan dengan HOMC itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Nama budaya salim kebajikan. Kami dari podcast Bicara Iptek senantiasa ingin memberikan informasi terkini terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terbaik. Saya ingin mengajak kepada para pemirsa untuk terus mengikuti dan membantu untuk mengembangkan keberadaan podcast ini menjadi lebih handal dan terpercaya. Untuk itu kami mengundang kepada Bapak Ibu sekalian untuk ikut berpartisipasi di dalam pengembangan podcast Bicara Iptek ini. Anda bisa melakukannya dengan cara sangat mudah, yaitu dengan mendapatkan electronic book warna-warni katalis merah putih yang ditulis oleh Insinyur Yana Meliana dan tim PT Pertamina. Buku ini tidak hanya diperuntukkan untuk mendapatkan wawasan baru terkait bidang katalis untuk mendukung BMBM, tetapi juga sekaligus untuk mendukung pengembangan podcast Bicara Iptek di masa depan. Setiap pembelian buku ini akan sangat bermanfaat bagi pengembangan podcast Bicara Iptek dan juga sekaligus memperluas wawasan para pemirsa terkait dengan bidang katalis. Segera dapatkan buku warna-warni katalis merah putih karya anak bangsa. Link pembelian buku dapat diperoleh pada deskripsi video ini. Oh, jadi tadi Ibu sampaikan bahwa ditemukan RON-nya itu masih rendah. Hmm. Untuk memenuhi standar RON misalnya untuk produk tertentu, maka harus dinaikkan. Nah, itulah proses blending dilakukan lagi di situ ya. Dilakukan lagi di situ proses Supaya blending terakhir itu memenuhi memang. standar itu RON-nya berapa yang diinginkan Iya gitu ya. betul, Kita tidak tahu produk apa saja gitu, mau Pertalite, mau ya apa aja, Pertamax, iya. yang penting standar itu dipenuhi. Iya, dia Itu ditambahkan dilakukan namanya proses. dengan itu tadi komponen tan mogas komponen, Ya, ya. itu yang Nah, kita kalau orang awam kan banyak yang belum paham blending, tapi Ibu jelaskan tadi itu sebenarnya pencampuran ya, iya. pencampuran seperti itu. Jadi eh, kalau kita pakai istilah apa, oplos, kan Iya, banyak orang yang oplos-oplos gitu. Itu bagaimana pandangan Ibu? sebenarnya blending dan oplos itu sama, mencampur sebenarnya itu. Artinya itu mencampur. Namun kalau blending, kita mengenal istilah blending. Blending itu pencampuran tadi, seperti tadi ronnya kurang kemudian kita tambahkan komponen lain, kan dicampur itu dengan HOMC itu dicampur. Jadi blending itu mencampur 2 komponen atau lebih untuk menghasilkan produk yang sesuai yang diinginkan. Jadi mencampur itu dengan tujuan spek yang akhir yang diinginkan. Sedangkan kalau oplos tidak. Oplos itu kondensasinya curang gitu. Jadi sudah ada produk jadi, ditambahkan yang lain sampai tidak jelas tujuan akhirnya itu produk seperti apa yang diinginkan. Jadi itulah bedanya itu. Oh begitu ya. Jadi yang kita pakai istilah blending itu sudah clear ya. Bukan oplos itu apa, seperti apa, blending seperti apa, perbedaannya Ibu sampaikan tadi ya. Prosesnya sama, mencampur memang. Iya. Cuma yang satu bertujuan menghasilkan produk tertentu, yang satu tidak
dipertanggungjawabkan produk akhirnya. Ya, Oh, kembali mungkin bisa dipertegas lagi. Jadi dari proses mulai awal minyak bumi itu dari crude oil sampai ke user yaitu penjualan BBM, tahapan prosesnya tadi sudah melalui tahapan yang cukup panjang ya. Sehingga iya, apa yang ada di end user itu di BBM itu memang produk yang sudah bisa yang pasti bisa dipertanggungjawabkan pasti gitu ya. Karena dipertanggungjawab. sudah melalui proses yang sangat ketat sekali gitu, Proses yang pengawasan, ya, kemudian dikeluarkan sertifikat setiap poin ya, poin investigasi itu kan. Jadi memang kita harus percaya ya bahwa di end user itu akan mendapatkan benefitnya yang sangat baik gitu, tergantung pilihan ya. iya. Ada yang mau ditambahkan Bu? Silakan. Yang lebih apa biar masyarakat juga lebih lebih bisa memahami gitu ya Iya. terkait dengan proses minyak bumi dan BBM ini. Mungkin mau saya tambahkan tadi yang proses blending yang jadi. Ya. Proses blending kan, jadi tidak yang ditambahkan itu tidak hanya HMC. HMC itu untuk menaikkan oktan kan, oktan number. Tapi ada juga setelah dia prosesnya misalnya udah hasil produknya tadi udah setelah blending 92 misalnya ya, ke 90 kita kasih contohnya Pertalite 90, Petalite 90. 90. Sudahlah untuk satu komoditas apa, satu parameter sudah masuk tuh oktan number-nya. Tapi kemudian ditambahkan lagi misalnya anti anti apa ya, anti deterjen, ada ditambahkan deterjen, antioksidan. Itu kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan sebagai sebagai bahan bakar di otomotif ditambahkan juga. Nah, itu penambahan itu tidak menambah oktan number. Oh gitu. Nah, hanya memperbaiki kualitas performance Jadi si. maksudnya itu tadi Ibu option ya? Bukan option ya? Memang dilakukan. Itu kualitas satu bahan bakar bagus dan tidak di otomotif dipakai atau tidak, kita tambahkan bahan-bahan aditif itu. Tapi itu tidak merubah oktan number ya, Oktan number tetap, tapi dengan penambahan itu bisa memperbaiki atau sebagai performance. pemeliharaan, Heeh. melindungi performance dari mesin. Ya, betul begitu. Betul, Pak. Oh gitu ya. Betul. Jadi memang sudah clear ya bagaimana proses dari minyak bumi sampai ke BBM ya. Mhm. Kita sudah lakukan pembicaraan dengan Ibu tadi. Maka Terkait, saya tambahkan sedikit iya ya, Pak, ya. silakan Bu, kalau Termasuk menambahkan pewarna kan, pewarna. itu Kenapa? tujuannya untuk apa itu pewarna itu? Membedakan antara Pertalite 90, Pertamax 92, kita kasih warna yang berbeda. Jadi kita orang apa, konsumen langsung langsung tahu, oh warna kalau kita beli warna begini biru berarti Pertamax 92 gitu. Itu aja untuk pewarnaan saja, tapi tidak merubah kualitas produk. Oh memang beda warnanya ya Pertalite dengan Beda, Pertamax ya? ya beda. Oh saya nggak pernah perhatikan juga itu. Iya, Kalau kita beli BBM itu pasti beda warnanya ya? beda warnanya. Itu istilahnya apa namanya? Proses apa? Pewarna apa namanya? Dais, Bahasa ya pewarnaan, dais kan Dais. warna artinya Heeh. mewarnai. Nah, itu memang dilakukan di seluruh dunia. Sama. Untuk membedakan warna produk A, produk B, Saya kurang tahu kalau atau hanya di inovasi pertengahan. dari Ya, kita dalam negeri gitu. ya. Jadi Oh. bisa tahu oh warna ini, oh kita sedang pertama kan membedakan, mudah kan membedakan. Tapi tidak merubah, penambahan itu tidak merubah kualitas, tidak menurunkan kualitas juga untuk RON ya. Heeh, Untuk RON. untuk RON dan spek yang lain nggak berubah itu. Warna aja, hanya kasih warna untuk mempermudah aja, mempermudah mengetahui yang ini Pertalite, yang ini Pertamax. Dasarnya itu bensin itu warnanya kuning, dasar awalnya kuning, Warna basic kuning muda basic itu, colornya tuh kuning muda. kuning Oh iya muda bensin. ya, Saya biasa lihat juga kalau di ya, botol kan. ya kuning muda. Nah, nah kalau misalnya sudah jadi Pertalite atau itu bensin apa itu yang kuning itu? Bensin keluar dari kilang. Oh dari kulit kiliang. Kalau sudah jadi Pertalite warna apa? Wah ini tergantung Ya, pewarnaannya ya. kalau nggak salah Pertalite tuh lebih ke kehijauan. Kalau kalau Pertamax 92 ya, itu warnanya biru. Nah kembali ke ini pertanyaan apa yang ini cukup penting juga bahwa dengan adanya inovasi pewarnaan itu
apakah tidak mengurangi kualitas dari BBM itu atau tidak ada pengaruhnya gitu? Ya Kan makanya oktan tidak berubah. iya, terima kasih ya pertanyaan yang bagus. Tidak itu, jawabannya adalah tidak merubah performance, tidak merubah oktan number, tidak merubah sifat-sifat yang lain lah, titik tuang. Itu apa? Contoh misalnya kita air putih dengan sirup. Ya, Air putih kita kasih sirup kan berubah warnanya. ya, heeh. Tapi Tidak merubah itu masih H2O juga gitu si air kan. oh begitu ya. Itu mungkin pemirsa kan bisa lebih paham ya bahwa dengan pewarnaan itu tidak merubah oktan numbernya, tidak merubah apa namanya lagi tadi Prospek yang lain ya, perspektif titik yang lain, perspektif tuang, yang ya iya. tua kayak seperti itu ya. Ada lagi Bu yang mau di Jadi anu ini biar biar pemirsa lebih lebih paham gitu ya. ya jadi, eee, yang ingin saya sampaikan adalah proses pengolahan minyak mentah ini di seluruh dunia adalah seperti itu, jadi legal. Di negara di kilang manapun seperti itu proses proses pengolahan minyak dari crude oil menjadi BBM, menjadi produk BBM yang lain kan BBM kan tidak hanya bensin ya tadi ya, Iya. ada gas, ada diesel. Prosesnya sama, jadi proses ini adalah legal seluruh dunia, seperti itu. Demikian, Mas. Iya. Mungkin kalau sudah tidak ada yang mau ditambahkan lagi sudah cukup ya. Cukup ya? Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat buat para pemirsa, tambah pengetahuan dan ini biar jadi paham ya bahwa apa yang ada di pasaran itu di BBM itu ya, di penjualan BBM itu adalah melalui proses yang panjang ya. Ya, Panjang, rumit, proses yang panjang, rumit dan dan itu sudah diawasi ketat. standar internasional dengan pengawasan ketat dan eh, ya tentu hasilnya juga akan baik. Betul. Baik untuk para pengguna ya. Jadi jangan ragu lah. Jadi jangan ragu dengan adanya penjelasan dari Bu Yana ini alhamdulillah kita dapat pencerahan ya. Kita sudah paham bahwa proses pengolahan minyak itu syarat akan teknologi ya. Dan itu sudah standar internasional digunakan di seluruh dunia. Mungkin demikian saja Bu Yana ya. Terima kasih atas pencerahannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa. Demikian sahabat podcast Bicara Iptek. Cukup mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Iptek. Salam